Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita rezeki, memberikan kita hidayah, taufik, kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam beraktivitas, yang kesemuanya ini mesti kita harus syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan segala kemampuan kita, segala potensi yang ada dalam diri kita, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amaliah-amaliah Ramadan kita yang kita sudah torehkan selama 15 hari, insyaallah akan dicatat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan amaliah-amaliah Ramadan kita sampai Ramadan ini benar-benar pergi meninggalkan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung kepada penghujungnya, tergantung kepada akhirnya. Maka kita berharap jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya di penghujung Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala mengijazahkan kepada kita, memberikan predikat kepada kita sebagai orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tidak lupa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa saja yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan selawat-selawat yang kita senantiasa kirimkan kepada beliau insyaallah akan menjadi syafaat, menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir. Hadirin Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diamanahkan kepada kami untuk disampaikan pada kultum yang singkat ini adalah terkait dengan bagaimana motivasi kita di dalam bekerja atau di dalam muamalah yang sesuai dengan syariat ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, bermuamalah atau bekerja ini bukan hanya berbicara tentang profesionalitas ataupun berbicara tentang produktivitas, akan tetapi di sana ada nilai, di sana ada moral, ada etika, ada adab yang mestinya juga kita harus sertakan
di dalam kita melakukan muamalah atau kita bekerja. Maka insya Allah kalau motivasi kita di dalam bermuamalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita transaksikan, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau kita bekerja, kita bermuamalah, kita berusaha, kita berbisnis, kita berdagang, kita niatkan untuk ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dalam pekerjaan kita, dalam muamalah kita akan selalu dinilai sebagai orang yang beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam berusaha, dalam bekerja, ya senantiasa mengedepankan etika yang benar, ya senantiasa mengedepankan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan, maka insya Allah apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dari hasil pekerjaan kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ini cara kita dalam bertransaksi, cara kita dalam bermuamalah ini benar, maka ini kita lebih memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena porsi waktu yang kita gunakan untuk bermuamalah, untuk bekerja, untuk berbisnis, untuk berdagang itu lebih banyak dibandingkan dengan porsi waktu yang kita gunakan untuk beribadah. Kita beribadah sehari semalam 5 kali, sehari semalam ibadah wajib, melaksanakan sholat paling 1 jam untuk 5 kali waktu. Tetapi kita bermuamalah, kita diberikan waktu 23 jam lagi untuk kita bermuamalah, kita bertransaksi, kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Maka kalau itu kita kerjakan dengan benar, kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di dalam Al-Qur'an tentang anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus berusaha, terus bekerja, terus bermuamalah. Di surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah mengatakan wa qul i'malu, dan katakanlah, bekerjalah, kata Allah, berusahalah, ya, berbisnislah, bermuamalah, kata Allah, ya. Fasayarallaha amalakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat daripada pekerjaan kita, daripada aktivitas kita. Wa rasuluhu wal mu'minun, dan juga disaksikan oleh para rasul dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa menjaga keistiqomahannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, maka kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka apa yang kamu kerjakan itu akan diperlihatkan. Apa yang kamu kerjakan akan dinampakkan, akan diperlihatkan kepada kamu terhadap apa yang kamu kerjakan, terhadap apa yang kamu lakukan. Ini salah satu ayat yang berbicara tentang
Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk terus bergerak, terus berusaha. Dan ini juga mengindikasikan bahwa kita dilarang bermalas-malasan, dilarang berpangku tangan, dilarang terus meminta-minta. Kita dianjurkan untuk bekerja keras, berusaha. Karena dengan berusaha insya Allah kita bisa melanjutkan kehidupan kita di muka bumi. Kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita. Dengan berusaha, hasil yang kita dapatkan insya Allah kita bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain untuk kemaslahatan umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Juga di surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah melaksanakan kewajiban, telah selesai kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, telah selesai melaksanakan salat Jumat, fantashiru fil ardh, kita diperintahkan untuk kembali bertebaran ke permukaan bumi ini. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bekerja sebagai pegawai, mari kita kembali ke kantor kita. Kerja sebagai dosen, kembali ke kampus. Kerja sebagai guru, kembali ke sekolah. Bekerja sebagai pedagang, pebisnis, kembali ke pasar atau kembali ke toko. Jadi Allah mengatakan fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kamu termasuk orang-orang yang mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lain yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Namun cara yang kita tempuh, yang kita lakukan untuk bekerja untuk mendapatkan rezeki, perlu kita kemudian melihat ya, bagaimana aturan Islam, ya, bagaimana ajaran Islam mengatur tentang cara kita ataupun motivasi kita di dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa kita harus pastikan bahwa di dalam bekerja, di dalam bermuamalah, perlu kita selalu mengedepankan nilai-nilai spiritual transendental. Kenapa ini penting? Karena salah satu motivasi muamalah, bahkan ini menjadi syarat kunci, syarat utama dalam bermuamalah adalah mesti harus berorientasi kepada akhirat. Harus orientasinya adalah nilai ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Allah mengatakan rijalul la tulhihim, seorang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, perniagaan, wala bai'un, tidak pula dilalaikan oleh jual beli, oleh transaksi, an dzikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dia pun juga tidak melupakan untuk senantiasa melaksanakan salat ketika waktunya tiba, wa ita'iz zakah, adapun rezeki yang ia peroleh melalui bermuamalah itu dia juga infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang yang punya motivasi seperti ini, dia takut, dia khawatir bahwa suatu saat nanti apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, bisnis yang ia laksanakan itu ya, tidak ada lagi artinya.
Tidak ada lagi gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Ya. Kemudian juga ada ayat di dalam Al-Qur'an ya, surah Fatir, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa itaiz zakah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, selalu mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan menginfakkan ya, sebagian harta yang ia peroleh, sirra wa alaniyah, baik itu secara secara sembunyi, maupun wa alaniyah, secara nampak, secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Maka kata Allah, inilah perdagangan yang tidak akan ada ruginya, untung terus. Kalau dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, paling kan ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak rugi, untung. Kalau tidak untung, ya rugi. Atau paling minimal, jalan di tempat. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Inilah perdagangan tidak ada ruginya, untung terus. Maka mari kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bahwa setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita transaksikan, itu harus menilai ketuhanan. Harus di dalamnya ada nilai-nilai spiritual. Itu yang dimaksud dengan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, tidak dilalaikan oleh kewajiban salat. Kita berdagang, kita berbisnis, kita berusaha, ketika tiba waktu salat tinggalkan pekerjaan kita. Tinggalkan seluruh aktivitas dunia. Wa itaiz zakah. Adapun rezeki yang kita peroleh, hasil keuntungan yang kita peroleh dari bekerja itu, ya kita keluarkan sedekahnya. Kita keluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kala rezeki yang kita peroleh tidak ada yang bisa menjamin 100% bahwa semuanya kita peroleh dengan cara yang benar. Semua harta yang kita dapatkan adalah halal. Maka dengan bersedekah, dengan mengeluarkan infaknya, insya Allah harta-harta yang tidak jelas asal usulnya itu akan menjadi bersih, akan dibersihkan dengan infak, dengan sedekah yang kita keluarkan. Maka inilah perdagangan, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Inilah perdagangan yang tidak ada ruginya, perdagangan yang untung terus. Maka insya Allah kalau ini kita implementasikan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam transaksi kita, maka yakin dan percaya bahwa kita akan berhasil. Apalagi di dalamnya kita senantiasa menerapkan tentang prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, ta'awun, tolong menolong, kesejahteraan, ya, kejujuran, amanah, ya, tabligh, transparansi. Ya, inilah semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai kemudian beliau itu menjadi entrepreneurship yang sukses, menjadi pedagang yang sukses, karena beliau menerapkan itu, ya, nilai-nilai ketuhanan, ya, nilai-nilai spiritual yang ada di dalam implementasi bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, etika yang perlu kita perhatikan dalam hal kita berusaha berbisnis, bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, itu mesti kita harus memperolehnya dengan jalan yang benar, ya, tidak menzalimi, tidak batil. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan rezeki yang kamu peroleh dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum. Kecuali pekerjaan yang kamu lakukan, ya, perdagangan yang kamu lakukan dengan jalan suka sama suka. Saling mengikhlaskan. Karena inilah salah satu syarat sahnya transaksi yang kita lakukan. Salah satu syarat sahnya pekerjaan, muamalah yang kita lakukan itu saling mengikhlaskan, meridhoi, suka sama suka, bukan zalim. Ini menjadi syarat. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus pastikan bahwa muamalah yang kita lakukan itu terbebas dari berbagai macam eksploitasi, ya, seperti riba, ya, maisir, kemudian batil, dan juga haram, ya, atau maghrib, disingkat dengan maghrib. Maisir, gharar, riba, batil. Inilah transaksi yang batil dan turunannya. Ya. Kita harus pastikan bahwa terbebas dari segala macam bentuk, ya, transaksi yang di dalamnya ada eksploitasi. Apalagi sekarang dengan begitu banyaknya, ya, transaksi-transaksi modern yang dilakukan oleh umat Islam, nah ini memberikan peluang yang sangat besar untuk bisa terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariah yang banyak macam tadi itu, seperti riba, batil, ya, gharar, perjudian. Dan ini yang bahaya. Karena kalau yang halal dan haram itu sudah jelas, tapi yang tidak jelas ini yang sangat berbahaya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Yang jelas itu kata Rasulullah, yang halal itu sudah jelas kata Rasulullah. Yang haram juga itu sudah jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat, tapi di antaranya ini, di antara halal dan haram ini ada transaksi yang batil. Ada yang gharar. Dan ini lebih berbahaya. Kalau yang sudah jelas-jelas haram kan sudah pasti kita hindari. Sudah pasti kita tidak mau bertransaksi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang syubhat ini, yang gharar ini, inilah yang kadang-kala banyak menggiring manusia jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariah, yang pada akhirnya akan membawa juga kita kepada sesuatu yang haram, karena kita menganggap itu biasa saja, kita memandang sebelah mata sesuatu yang syubhat. Maka ini kata Rasulullah, ini yang lebih bahaya, maka ini juga harus dihindari. Ya, jangan kita mengatakan ini kan tidak jelas juga, ya, tidak jelas-jelas haram, maka ini tidak apa-apa, itu tidak boleh, harus kita tinggalkan. Harus kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang syubhat, yang gharar, supaya tidak terjatuh kepada sesuatu yang, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian tentang muamalah ini, tentang bekerja, sangat-sangat luas. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu saya membaca itu 2/3 ayat di dalam Al-Qur'an itu berbicara tentang muamalah. Berbicara tentang sosial, berbicara tentang hablum minan nas. Jadi lebih banyak porsi ayat yang berbicara tentang transaksi kita kepada sesama manusia daripada ayat-ayat yang berbicara tentang hablum minallah, tentang ketauhidan, tentang ketakwaan, tentang ibadah. Tapi itu biasanya juga sering disandingkan, bahwa orang yang bagus taatnya, orang yang bagus takwanya, juga dia akan mendapatkan kesejahteraan dari segi dunianya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini sudah mencakup hablum minallah dan hablum minan nas. Man amila salihan, siapa yang bagus amal solehnya, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, kemudian dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kehidupan yang baik, akan memberikan dia karunia yang besar, memberikan kepadanya kesejahteraan.
Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih banyak daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi rezeki itu adalah min haitsu la yahtasib. Datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita duga, tidak kita sangka. Kenapa? Karena itu tadi. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar, bagus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala akan yang memberikan solusi daripada permasalahan kehidupan kita. Apakah itu permasalahan keluarga, apakah itu permasalahan ekonomi, apakah itu permasalahan pekerjaan. Insya Allah dengan baiknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki, ya, kehidupan kita. Wala nahyihan wa hayatan thayyibah. Ya, akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang baik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang muamalah ini memang perlu kita pelajari secara mendalam supaya kita tidak terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syariah. Tidak terjatuh kepada hal-hal yang syubhat, yang mutasyabihat, yang gharar. Makanya kita harus pastikan bahwa apa yang kita bawa ke rumah, rezeki yang kita peroleh, kita harus pastikan bahwa dia betul-betul halal. Karena kalau kita mengkonsumsi, kita memakan harta yang haram, itu dampaknya terhadap kehidupan kita dan keluarga kita itu sangat besar. Kalau yang kita makan adalah sesuatu yang syubhat atau bahkan yang haram, yang riba, na'udzubillah, ya, maka inilah yang menyebabkan kenapa kita berat sekali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat kita untuk beribadah. Kenapa? Karena yang kita konsumsi, yang masuk dalam tubuh kita, yang menyatu dengan karakter kita, yang menyatu dengan hati kita, adalah sesuatu yang tidak jelas. Sehingga ini yang membuat kita sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau yang kita bawa ke rumah, hasil daripada usaha yang kita bawa ke rumah tidak jelas asalnya, makin juga bisa mempengaruhi daripada anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin susah diatur, susah diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau disuruh untuk pergi mengaji. Kenapa? Karena itu yang kita bawa ke rumah, yang kita berikan, itu adalah berasal dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu pembangkang, tidak mau taat, tidak penurut. Kenapa? Itu bisa jadi karena itu salah satu faktor penyebabnya. Maka kita harus pastikan, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa cara kita mendapatkan rezeki, cara kita mendapatkan materi, itu harus betul-betul sesuai dengan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, serta terbebas dari maghrib, maisir, gharar, riba, batil, dan haram. Insya Allah kalau semua ini kita lakukan, maka setiap kita bermuamalah, setiap kita bertransaksi, setiap kita bekerja, juga akan dihitung sebagai orang yang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kesejahteraan di dunia ini, dan insya Allah kita akan selamat di akhirat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.